Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Jamiah Bursa Efek Indonesia. Apa kabarnya hari ini? Senang sekali saya bisa mengisi kembali pengajian rutin malam ini, membahas saham-saham yang berpotensi menghasilkan uang di masa depan. Bagi jamaah sekalian yang mau request saham kesayangannya, silakan ngobrol baku hantam di kolom komentar. Baik, langsung aja ke layar. Malam ini kita akan mengaji dua saham. Yang pertama adalah saham MPBA dan yang kedua adalah saham Wood. Kenapa kita membahas dua saham ini? Karena saham blue chip tampaknya sedang berada di area resisten, jadi kita skip dulu sampai dia koreksi dan ada potensi untuk cuan. Saham MPBA sebenarnya sudah kita bahas ya. Pernah kita bahas di video sebelumnya bahwa akan ada potensi cuan yang cukup besar, dan alhamdulillah itu kejadian, dan saya juga sempat masuk meskipun telat ya, karena waktu itu saya ketiduran dan bangun kurang lebih jam setengah 10 karena kesibukan, terus ya masuk di harga cukup tinggi, namun saya sudah mempertimbangkan risiko kerugiannya dan sampai saat ini saya masih hold. Alhamdulillah cuan sampai 26%. Malam ini MPBA saya tidak akan membahas entry point karena saya berharap sahabat-sahabat jamaah sekalian sudah menonton video saya sebelumnya dan sudah memiliki posisi. Bagi yang belum memiliki posisi ya nggak apa-apa, belum rezekinya, kita cari di saham yang lain. Saham MPBA sebenarnya kita lihat secara major trend seperti biasa, kita buka time frame weekly-nya. Secara major trendnya downtrend keras ya, downtrend berat. Ya, dia turun, kepala terjadi pembentukan badan cangkul, kemudian membentuk kepala cangkul, lanjut lagi badannya jauh, terus sideways panjang dan meledak, turun membentuk double top, turun, namun tidak sampai menembus sideways ini, kemudian dia naik. Kemarin kita masuk karena kita melihat di daily ada potensi double bottom, ada potensi reversal. Kita menggunakan time frame, kita melihat untuk major trend. Jadi major trend frame-nya masih downtrend. Jadi perlu waspada. Kita masuk kemarin karena ada pattern di sana, ada pattern double bottom karena ada potensi reversal seperti itu. Dan ternyata benar ya, di sini di weekly-nya sudah terbentuk double bottom. Jadi double bottom ini sebagai pattern perubahan tren dari bullish menjadi bearish. Jadi bearish menjadi bullish seperti itu. Entry point-nya kemarin di sini. Oke, kita buka chart daily. Daily kita gunakan untuk menentukan entry point. Kemarin sebenarnya kita bahas entry point-nya sudah kita bahas ya di sini. Kita masuk di di sini. Kemarin saya masuk di harga 330. Sedikit saja, nggak banyak, tapi pakai uang dingin, jadi saya hold sampai sekarang. Lantas target price-nya berapa Ustadz gitu ya kan? Target price untuk MPBA jika kita lihat di daily kita tidak menemukan resisten kuat ya. Ada di sini sebenarnya tapi terlalu jauh gitu. Maka kita coba bisa buka di time frame weekly. Saya tadi sempat lihat sebentar weekly. Ternyata di weekly dia bertemu dengan support kuat ya. Jadi ini ada support yang memantulkan harga naik terus sampai dia tidak pernah tersentuh dan akhirnya baru dia turun. Jadi ada kemungkinan MPBA ini akan menyentuh harga 500 seperti itu ya. Jadi saya rencananya akan saya TP di harga 500 karena saya pakai uang dingin, jadi saya santai saja. Mungkin saya akan trailing profit di minimum 7% lah ya untuk swing. Tapi untuk jamaah sekalian bebas, silakan tentukan di mana. Yang penting cuan boleh di break even point 0,% dengan batasan biaya fee sekuritas boleh terserah. Yang penting kalau sudah cuan jangan sampai kehilangan cuannya. Yang perlu kita lakukan sekarang menentukan rasio di mana kita harus take profit. Kemungkin ada beberapa sahabat yang jamaah sekalian sudah take profit di sini, itu juga boleh. Namun
Bagi yang belum take profit, di sini ada pattern double bottom. Idealnya double bottom itu cara take profitnya adalah dengan cara menarik garis. Jadi kita tarik garis seperti ini. Panjang take profitnya itu sejalan dengan ini. Jadi kita ambil take profit garis ini gitu ya. Ingat cara menariknya dari lembah atau apa ya namanya, dasar yang terakhir. Jadi kalau misalnya ini di paling bawah juga di bawah nggak gitu. Jadi jangan nariknya dari puncak ini ke jari leher, jangan ke yang ini, tapi yang ke terakhir, yang kedua gitu. Kemudian kita kemudian kita geser, kita tarik. Nah target profitnya harusnya idealnya sejauh ini. Jadi kalau double bottom, entry-nya jangan di leher sebenarnya, itu sangat berbahaya. Entry point-nya adalah di bawah sini dengan stop loss yang lebih kecil, dan take profitnya adalah minimum idealnya di harga sini. Jadi kurang lebih di harga silakan tolong dikoreksi sendiri ya, dicek nanti high-nya berapa, terus dikurangi dengan low ini jaraknya berapa, jadi jarak ini berapa, kemudian kita tambahkan dengan leher ini berapa, seperti itu. Jadi kurang lebih take profit di area 520 ya, deket-deket gitu. Namun saya nanti akan take profit di area ini. Dan jika kita komunikasikan dengan double bottom dengan Fibonacci, maka kurang lebih mendekati ya, kurang lebih mendekati. Ingat ini Fibonacci bukan satu-satunya acuan ya, banyak sekali acuan yang bisa kita pakai, tapi saya akan hanya menggunakan klasik sama Fibonacci, dan Fibonacci itu hanya sebagai penguat kalau memang tidak ada klasik support di sana atau resisten di sana. Jadi saya akan gunakan Fibonacci. Tapi dari sini kita bisa karena di sini ada ini juga bertemu dengan resisten ya, juga bertemu. Jadi saya akan ambil di 500 nanti. Dan jika kalau misalnya sahabat-sahabat coba jamaah sekalian gunakan Fibonacci juga boleh, tapi akan semakin jauh gitu. Jadi kemungkinan harganya akan bisa naik kalau pakai Fibonacci, karena kita percaya trennya masih downtrend ya, kita masih downtrend, maka harusnya dia retrace dulu. Jika retrace harusnya ke Fibonacci 0,618, maka di area 700 ada potensi ke sana, tapi dalam perjalanannya tidak akan lurus mulus, pasti ada naik turun antara satu atau bagaimana. Yang jelas ada kemungkinan retrace ke sana, dan juga ini bertemu dengan support kayak gitu, di support kuatnya ya. Jadi itu untuk MPPA. Saya TRP nanti di harga 500. Saya nggak masuk banyak di bawah 10, jadi di bawah 10 juta, jadi nggak terlalu ini, dan pakai uang dingin, jadi santai saja. Kalau tahu juga misalnya nanti turun terus sampai ke harga yang saya beli, ya udah nggak apa-apa, yang penting saya pakai TP minimum 7% nanti dari harga 330. Silakan hitung sendiri berapa. Jadi seperti itu ya untuk MPPA yang sudah memiliki posisi. Jadi enak sekali sebenarnya. Memang kalau kita trading, ketika kita menemukan perubahan tren, wah itu cuannya sangat besar sekali, yaitu ketika dari bearish menjadi bullish. Jadi sangat peluang cuannya besar dan resiko lossnya sangat kecil. Tidak mudah sekali sebenarnya mencari kejadian seperti itu, tapi perlu waspada juga karena trennya itu downtrend. Mungkin saya bisa rekomendasikan ada 2 saham ya, yang sebenarnya sudah sempat saya bahas juga di video sebelumnya, yang saat ini masih downtrend keras, dan kita berharap adanya perubahan tren meskipun nggak terlalu besar ya, ataupun ya setidaknya ada pantulan minimum 10% lah ya, karena trennya turunnya terlalu dalam, yaitu saham UNVR dan HMSP. HMSP peluangnya lebih besar daripada UNVR karena HMSP itu sudah terbentuk pola falling wedge, namun kemarin saya pantau ternyata dia turun lagi. Jadi tetap terus kita pantau, dan nanti kalau misalnya sudah ada posisi untuk boleh masuk, saya akan bahas, dan kalau misalnya ada waktu ya. Untuk NVR sebenarnya sih oke kalau memang sahabat-sahabat mau masuk. Saya kira untuk stop loss dan entry-nya sahabat sudah bisa lihat di video-video sebelumnya cara entry-nya. Oke, itu saja untuk MPPA yang sudah memiliki posisi ya, yang memiliki posisi bisa TP di saya TP-nya di harga 500. Kalau misalnya sahabat-sahabat mau TP
sebenarnya nggak ada resisten kuat di sini, jadi bisa di sini jadi di 450 kalau salah ya, kemarin saya lihat di daily, sorry bis di day, jadi dia di sini ada 450. Ini ada support, tapi ini bukan support kuat ya, jadi ada kemungkinan dia akan ditembus. Saya optimis bisa ditembus, mudah-mudahan. Kita semua harus optimis dalam bertrading, apalagi ini moving average 90 sudah tersentuh dan close di sana, jadi ada kemungkinan dia naik menuju, kita berharap 500 tertembus. Oke, itu aja. Lanjut, next kita bahas Wood. Kita buka lagi di weekly-nya seperti biasa. Jadi Wood, salah ya. Jadi jamaah sekalian, Wood ini trennya up ya, gitu. Naik ini kan, naik. Dan sekarang berada di area resisten kuat, di area penolakan kuat. Makanya di sini terjadi sideways besar ya. Jadi ada sideways ini di weekly, ini sideways naik turun. Karena apa? Karena ini adalah resisten terkuatnya. Jadi dia harga tertingginya. Makanya dia butuh kekuatan untuk meledak ke atas. Kalau misalnya dia nggak mampu meledak ke atas, maka salah satu kemungkinan yang terjadi, maka dia akan terus. Jadi karena apa? Karena sideways itu dua kejadian yang akan terjadi. Either dia akan naik atau dia akan turun. Saya optimis dia akan naik. Kenapa? Karena dia sideways-nya cukup lama dan di sini juga terjadi rejection berada masih di area ini, di area apa? Moving average. Sekarang harga berada di moving average 90. Besar kemungkinan biasanya ini nggak sampai menyentuh 90, dia naik kemudian turun lagi, naik nggak sampai sini. Harus kita optimis karena di sini ada doji ya. Di sini kalau kita zoom di sini ada doji. Nah, itu ada doji satu. Nah, kita berharap dia akan naik ke atas. Kalau misalnya sahabat-sahabat mau entry, bisa besok di harga open, kemudian stop lossnya di bawah sini di harga berapa ini ya? Di harga 685 boleh lah, di harga 65. Ini stop loss, ini 685, jadi 680, satu tick di bawah harga low-nya. Kemudian kita coba ukur berapa potensi cuan dan potensi loss yang kita ambil. Nah, stop loss-nya kurang lebih hanya sekian ya, 6% lah, maksimal 7%. Kalau pakai 6,2% dengan potensi cuan terdekat di sini, ada 20%. Kalau kita pakai resisten terdekat, ini karena ini weekly, ini bisa ada kemungkinan 9%, 10% lah ya. Jadi masih worth it kalau misalnya kita mengambil peluang ini. Untuk menentukan titik entry-nya kita buka di daily. Nah, ini gambarnya lebih jelas kan. Nah, ini di sini ada resisten, di sini ada resisten. Ini take profit minimal, take profit pertama sebagian, atau take profit penuh bisa di sini. Kalau ini bisa tertembus, dia akan meledak naik sekencang-kencangnya. Dan di sini terjadi base kan, menunjukkan bahwa kalau ada base itu bisa kalau ketika dia ada dua kemungkinan, bisa jadi dia mengumpulkan kekuatan untuk naik, ada kemungkinan dia mengumpulkan kekuatan untuk buang barang karena akan melanjutkan penurunan. Karena di sini ada candle trigger entry, candle trigger entry, sebenarnya harusnya di sini ya karena ada doji ini, tapi nggak apa-apa lah. Nah, ini ada candle hijau ini menunjukkan bahwa kemungkinan ini adalah terjadinya akumulasi. Dan kalau kita coba buka sedikit-sedikit, ini mirip bukan double bottom ini. Dan sekarang masih ada di harga area supportnya ini tertembus, warna merah ini supportnya tertembus, close di atas dengan bullish engulfing, jadi ada kemungkinan besok akan naik menuju resisten terdekat di harga 800 atau 95. Kalau besok misalnya kita mau entry, di sini ada peluang. Kenapa? Pertama, tren utamanya bullish, kemudian dia sekarang berada di area support. Ini lihat ya, dia terjadi banyak sekali resistance, satu, penolakan kedua, ini adalah penolakan yang ketiga. Kita berharap mudah-mudahan besok ada rezekinya. Jadi
silakan seandainya sahabat jamaah sekalian mau ambil posisi buy, belum punya posisi, tidak tahu saham apa yang mau dibeli, bisa beli saham Wood dengan tadi stop loss di harga 680, kurang lebih 7%, dan peluang profit kurang lebih 9% atau 10%. Kalau misalnya tidak cocok dengan trading style jamaah sekalian, ya it's okay, jangan diambil. Saya hanya memberikan rekomendasi. Oke, saya kira itu dulu ya untuk pengajian malam ini. Semoga bermanfaat dan barokah. Jangan lupa klik berlangganan dan suka agar ustadznya sangat semangat mengisi pengajian. Selalu bersyukur agar rezekinya lancur. Sampai jumpa dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.